Kok ada makhluk penunggu asli ya, dikasih tumbal darah, kok malah marah? Wah, ini harus pakai ini nih, apa namanya, beleh kambing gitu katanya. Soalnya kuat nih powernya. Musake kowe ngger gitu. Awake remuk. Untung aku ada di rumah ngomongin gitu gurunya. Kalau enggak ini enggak ketolong gitu. Halo Sobat Javanika semua, kembali lagi di episode terbaru obrolan santai. Om Hao, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horor unik nih Om di kampung halamannya seputar pembangunan embung. Nah, uniknya di situ adalah penguasa gaibnya itu malah marah Om ketika dikasih tumbal darah. Begitu. Biasanya kan malah minta tumbal darah ya makhluk-makhluk ini. Begitu sih, nanti akan kita ulik nih bagaimana kejadiannya dan kenapa malah mengamuk. Oke ya, makanya menarik ya ini nanti. Dan sebelum itu kita ingatkan lagi untuk teman-teman tetap untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan kalau kita sedang upload video baru. Betul sekali. Nah, ini langsung saja kita sambut dan perkenalkan ya. Ada Mas Cucu. Selamat datang. Terima kasih Mbak Mas Cucu. Noven. Om Hao. Sama-sama, terima kasih sudah menyempatkan untuk kesini. Nah, Mas Cucu, ini kan cukup unik ya Mas. Kok ada makhluk penunggu asli ya, dikasih tumbal darah, kok malah marah? Ini gimana ceritanya Mas? Nah, pertama itu Danyang ini kita sebut Mbah Buyut. Sebenarnya ada namanya tapi aku nggak mencoba mengingatnya, soalnya kan kalau nama itu kan sakral kan untuk di dunia mereka, jadi aku nggak mencoba mengingat-ingatnya, jadi aku sebut aja Mbah Buyut. Jadi waktu itu si Danyang ini meminta dibikinkan satu tempat untuk berdoa gitu. Nah, terus ada salah satu investor lah, itu membawa dukun keluarganya begitu. Terus dilihat-lihat, wah ini harus pakai ini nih, apa namanya, beleh kambing gitu katanya. Soalnya kuat nih powernya begitu katanya. Nah, setelah itu kita rembukan, terus dibikinkan kenduren dan beleh kambing di situ, terus dimakan bareng-bareng gitu, kendurenan gitu. Nah, habis itu malamnya langsung ada salah satu teman saya itu kesurupan. Dan uratnya tuh keluar semua, posisi marah. Terus dia ngomong dengan lantang kalau aku tuh mintanya tuh cuma tempat buat berdoa, tapi kok kamu malah ngasih aku nyawa kayak gitu. Itu dia nggak terima, lalu pokoknya di situ semua panik kan. Terus ada teman saya yang spiritual lah, dia belajar tenaga dalam dan lain-lain, mencoba buat nenangin. Dan teman saya ini yang kenal sama beliau itu mencoba menenangkan, dan setelah beliau keluar masuk lagi tapi beda entitas. Itu kayaknya wakilnya sih, itu suaranya tuh lembut gitu, cuma ngomong musake kowe ngger gitu, awake remuk. Si yang maksudnya si yang di kesurupan ini. Dia ngomong sendiri Kemasukan tuh ya. Kerasukan. Awake remuk gitu. Padahal ya biasa aja, kalau dilihat dengan kasat mata tuh biasa aja. Setelah dia keluar, lalu mencoba diobati, tapi waktu itu belum mumpuni katanya dia. Terus aduh gimana nih, akhirnya dibawa ke gurunya yang nggak begitu jauh dari
tempat itu. Sampai sana untung ada gurunya, langsung diobatin, ditanyain lah, ini kenapa kok bisa sampai kayak gini, diceritain awal mulanya kayak gini-gini, awalnya minta tempat kecil untuk berdoa atau istilahnya musola ya nah itu tapi malah dikasih kayak persembahan beleh gitu. Itu dia malah nggak terima. Oh untung aku ada di rumah, ngomongin gitu gurunya. Kalau enggak ini nggak ketolong gitu. Soalnya katanya dalemannya remuk gitu. Soalnya kemasukan power yang terlalu besar. Jadi nggak bisa nampung gitulah. Gitu. Padahal sebelumnya Mbak Buyut ini kalau terjadi mediasi gitu sama mediator, dia biasa aja, kayak katanya bentuknya kayak simbah-simbah pada umumnya gitu, bawa tongkat gitu. Tapi waktu itu langsung keluar urat semua, terus posisi gereng gitu, marah gitu. Wah ini mengerikan sih Mas, kayak tiba-tiba yang berarti aku bisa bilang hubungannya sebenarnya baik ya si Mbah Buyut Danyang ini dengan temannya yang kesurupan tadi, temannya Mas Jojo yang kesurupan itu nggih? Bukan, beda. Ini bukan Mas Rino. Oh. Tapi ini orang teman saya juga, tapi bukan yang ahli dalam bidangnya gitu. Oh, berarti yang dekat itu adalah Mas Rino, tapi yang kesurupan dan sampai rusak itu katanya adalah orang lain ya, teman yang lain ya. Oke. Ini sih Om. Kayak yang tadi menjadi pertanyaan utama ya. Kenapa Danyang ini bisa sebegitu marahnya dengan persembahan, aku bilang persembahan darah ini ya? Ya sebenarnya mungkin ini ada salah diskusi mungkin ya. Yang minta mungkin entitas lain yang menyamar. Jadi atau kalau kita sebut kayak salah penerjemahannya gitu ya. Salah translate sehingga terjadi hal yang kita sebut itu salah paham. Gitu. Dimana kenapa kok minta darah gitu ya, nyembeli gitu. Nah mungkin di sini yang terjadi mungkin juga konsultannya itu ini ada gebiakku ya, asal aja ngasih. Jadi disesuaikan, biasanya kalau mau bangun sesuatu atau buka sesuatu hal, potongin ini. Tanpa komunikasi juga bisa. Tiba-tiba langsung ditentukan itu tanpa ada rembukan. Sehingga yang kan kalau kita sebut itu tumbal itu pasti ini ya konotasinya atau perspektifnya itu kan negatif. Padahal tumbal itu kan ada sesuatu hal yang kalau kita sebut itu barter jual beli. Ketika mau memberikan apa ya kamu bisa menumbalkan apa, menanam apa atau memberikan apa di situ. Tapi kata tumbal itu kan sebenarnya sudah negatif ya orang dengar. Nah mungkin di sini yang lebih tepat adalah kompensasi. Ya mungkin mau dibangun suatu tempat tergantung beliaunya mau minta dibikinkan apa, minta dalam hal ini bukan kemudian syirik bukan. Ternyata minta misalkan pohon tertentu untuk ditanam di situ biar perdu. Misalkan minta di situ tadi tempat ibadah biar orang-orang juga datang situ untuk sembahyang. Berarti kan artinya positif. Betul. Karena kita ketahui bahwa tujuannya untuk pembangunan itu pasti positif. Misalkan di sini untuk embung ya bisa untuk menampung air, dengan tujuannya itu. Kecuali kalau komersil Mbak, Mas gitu ya. Misalkan hutan yang nggak apa dibabat, itu mungkin beda cerita. Nah, jadi menurut saya ada dua persepsi. Pertama kesalahan karena penerjemahannya, diskusinya. Yang kedua, mungkin konsultannya ini asal aja, jadi disamain dengan yang lain. Padahal setiap tempat, setiap entitas astral, waktunya dan lokasinya itu semuanya berbeda-beda, nggak akan bisa sama. Gitu. Sepakatannya apa nanti gitu. Tapi berarti ini ya ada kemungkinan yang dilihat si paranormal tadi itu merupakan permintaan entitas lain yang menjelmakan diri. Begitu. Nah, tapi ini juga ya Om, berarti kalau untuk permintaan kenapa si Mbah Buyut ini minta musola, itu memang karena lebih ke entitas Mbah Buyut ini sebenarnya memang entitas yang netral ke positif nggih? Lebih ke positif sebenarnya. Gitu. Nah, terus kenapa bisa terjadi perbedaan ketika ini
ketika Mbah Buyut ini berkenalan dengan Mas Rino ya Mas ya. Itu terjadi mediumisasi juga nggih? Betul. Nah, itu tidak ada kerusakan dalam diri si mediatornya. Tapi ketika marah ini kenapa bisa menimbulkan sebuah kerusakan gitu? Iya, kan kalau posisinya tenang, baik, atau kita sesuai dengan arahan, itu masuk dengan cara yang baik juga dong. Kalau mungkin marah, ya kayak orang marah, jadi kadang nggak akalnya hilang, jadi masuk dengan kondisi brutal. Misalkan kayak masuk ke rumah, kalau dia marah ya dobrak pintu. Tapi kalau baik-baik ya ketok pintu, gitu ya. Walaupun ada orang marah yang ketok pintu ya, disamain semua gitu ya. Tapi di sini tentunya menurut saya faktor marah ini karena dia merusak, karena dia ingin cepat dan sedikit memaksa, tanpa ada kompromi terlebih dahulu. Tapi ketika itu bisa diajak diskusi, rembukan, dia baik-baik akan menyampaikan itu. Karena mediumisasi seperti namanya adalah mencari media untuk menyampaikan pesan. Jadi meminjam raga sebenarnya. Karena faktor ini berbeda dengan kesurupan ya Mas ya, Mbak ya. Kalau kesurupan itu masuk aja, nggak tahu mau ngomong apa, sikapnya mau apa, kita random. Tapi kalau mediumisasi tujuannya kenapa? Untuk berkomunikasi secara lisan langsung, tidak batin. Gitu. Menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu, bercerita atau juga apa ya, ingin ngobrol, diskusi yang bisa orang lain tahu ya. Secara ini kalau kita sebut itu secara kasar ini ya dibilang empiris ya enggak ya, tapi secara langsung gini loh. Nah, ya. Nah, diperlukan mediumisasi, jadi mencari media. Tapi kalau kesurupan disurupin aja, berkata tinggal masukin aja, kita nggak tahu tujuannya untuk apa. Mungkin kesurupan hewan apa, loncat-loncat, manjat, iya. Perbedaannya di situ ya. Tapi kalau tadi Mas Jojo bilang temannya tadi dalamnya tuh sudah rusak ya Mas ya. Itu yang rusak, maaf Om, itu lebih ke sukmanya atau bisa dibilang juga karena dimasukin paksa ya tadi. Secara fisik organ dalamnya tuh yang terserang. Bisa dua-duanya. Tapi yang paling gampang rusak ya biasanya katu batin ya. Jadi setiap orang tuh punya katu batin yang itu kalau sering mediumisasi, sering kesurupan atau brutal masuknya ya hancur Mbak. Jadi terbuka. Jadi bahkan bisa nyerap apapun ketika apa itu ngelamun aja masuk. Positif negatif bisa semua. Iya. Iya. Nah, Mas Jojo, ini tadi kan sampai aku bilang guru spiritualnya ya. Guru spiritualnya Mas Rino ini tuh bilang bahwa teman kalian ini kalau terlambat sedikit saja kan bisa bablas gitu. Itu berarti saat itu suasananya memang sangat genting di situ. Iya. Itu waktu dibawa ke sana tuh motoran gitu. Itu posisinya tuh kaku gitu badannya. Nggak lemes gitu. Papan gitu. Udah nggak marah-marah lagi tapi udah keluar entitasnya, tapi pas dibawa tuh kaku gitu. Oke. Oh, tapi ada dua entitas tadi ya, yang Mbah Buyut sama wakilnya Mbah Buyut. Kalau yang Mbah Buyut tadi kakek-kakek bawa tongkat. Kalau yang wakilnya Mbah Buyut sosoknya apa Mas? Tahu nggak? Ular sih katanya. Ular. Jadi separuh manusia separuh ular gitu. Oh, kayak model blorong gitu. Cewek ya. Wah, ini berarti kan aku mengasumsikannya ini Om. Ini Mbah Buyut adalah tuanya dan si ular ini adalah piaraannya nih. Benar. Nah, kalau yang siluman ular ya aku bilangnya itu kan memang separuh ular, separuh manusia. Tapi si sosok Mbah Buyut ini Om, ketika beliau marah itu apakah ada bentuk lainnya atau juga ya tetap simbah-simbah itu tadi aja? Sebenarnya memang kalau dideskripsikan memang beliau ya kakek-kakek ya, mungkin usia hampir 80 tahun. Posisi tidak terlalu tinggi, berjenggot ya. Kemudian menggunakan sorban serba putih. Kemudian ada kayak modelnya kayak pakai shawl hijau gitu. Mungkin kayak berkalung sorbannya mungkin kalau nggak dipakai atau apa. Jadi modelnya kayak yang itu loh Mas. Sorban itu ada buntutnya. Kayak di Ponorogo. Modelnya gitu. Terus pakai teken. Nah, tekennya itu memang berwarna hitam. Itu sebenarnya perwujudan dari kalau kita sebut tuh tadi yang asistennya itu ularnya. Jadi tekannya tekan ular. Nah, sebenarnya ini khas sekali kalau kita sebut danyang ya, atau sesepuh ya, kita sebut tanda petik sesepuh yang ada di
hal-hal yang berkaitan dengan perairan, Mas. Entah itu sungai, atau embung, danau, itu pasti ada persis menyerupai beliau ini. Nah, ini kalau disampaikan boleh, jadi beliau memang perwujudannya sebenarnya ular putih. Beliau sendiri? Ular putih ya, kadang orang mengira itu sidat putih, kadang kalau nampak secara fisik, Mas. Jadi mungkin hampir kayak ular piton albino, segede, nggak terlalu besar sih, wujudnya nggak kayak sepohon kelapa gitu Pak ya. Itu memang kalau kita sebut sesepuh kampung, jadi ya buyut lah. Yang memang beliau kalau saya bertanya siapakah beliau ini ya jin sebenarnya begitu, jawabnya beliau begitu. Dari golongan jin sebenarnya gitu yang untuk menjaga, tapi golongan jin muslim gitu. Memang ada langgar, memang minta sebenarnya lebih tepatnya nggak tempat ibadah di sini mungkin langgar ya, sebetulnya langgar gitu karena untuk ibadah gitu, misalkan beliau kan juga butuh ibadah katanya gitu untuk sholat ya di alam jin sana. Itu sih. Ya. Dikasih tahu namanya nggak Om? Nggak boleh memang. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Ya. Nah, Mas Rino, ini terus proses penyelesaian pengobatannya itu gimana tuh Mas? Apakah sehari jadi atau berhari-hari? Sehari jadi. Karena ya beliau cukup terpandang lah di situ, jadi pernah jadi tim spiritual di TV juga dia. Begitu, jadi sudah teruji gitu. Ya. Tapi di prosesnya si temannya Mas Jojo ini nggak pakai yang muntah darah atau apa gitu nggak ya? Cuma didoain sama kayak diusap gitu. Udah. Terus udah tunggu bangun aja ini tinggal gitu. Tapi udah nggak kaku lagi. Aku udah lemes gitu ya Mas ya. Tapi pas nggak habis kayak kayu gitu. Kayak kayu. Tapi pas habis sadar itu temannya Mas Jojo ini ada cerita apa gitu nggak pas apa yang dialami ketika sedang pas meditasi? dia bangun kok aku di sini gitu. Kok aku ning kene gitu. Berarti murni full nggak sadar. Nggak sadar. Iya. Oke. Iya. Nah, tapi nih Mas, kan tadi penyebabnya adalah salah satu investor dan juga paranormal langganannya nih. Mereka kena sesuatu nggak? Enggak tuh. Sama sekali. Enggak. Maaf, kalau warga lain juga nggak ada yang kena? Enggak. Berarti cuma temennya Mas Jojo ini satu ya? Ya itu cuma ngasih tahu itu, terus habis itu disuruh minta maaf lah gitu sama Mbak Buyut. Akhirnya Mas Rino ini kembali ke embung gitu, ya untuk berdoa sambil dengan niat minta maaf begitu. Oke, berarti tetap pada akhirnya ada permintaan maaf ya dari Mas Rino yang notabene beliaulah yang punya hubungan baik dengan Mbah Buyut ini. Oke. Om Hao, kenapa si paranormal yang mencanangkan mengorbankan kambing ini, atau mungkin bahkan investornya yang bawa ya, kok nggak kena apa-apa? Kenapa malah temennya Mas Jojo dan Mas Rino yang kena? Ya sebenarnya pengertiannya di sini itu kan kondisi waktu itu ya. Kenapa kemudian temannya Mas Jojo yang kena? Karena kan badannya sebenarnya yang paling bisa untuk, kalau entitas ini itu mencari untuk jadi media, bukan kena tulah ya. Setelah itu kan nggak tahu, Mas Jojo tahu setelah itu kejadiannya ke investornya sama? Enggak. Ya itu seperti itu kita nggak tahu. Ada hukuman lanjutannya? Iya. Itu. Tapi kalau kondisi pas waktu itu ya kan kalau tentunya gini toh Mbak, kalau masuk ke langsung situ kan jatuhnya nanti nggak medusasi tapi kesurupan. Jadi masuknya ke orang lain dan orang ini menyampaikan ke hal yang mungkin ada kesalahan di situ. Gitu. Oke, tapi dengan ini ya Om, kan ini entitas Mbah Buyut ini kan sudah sepuh juga secara energi. Terus delalai kok ya dikasih darah. Ya. Itu apakah bisa mempengaruhi energi dan niatan dari Mbah Buyut ini? Iya, salah satunya itu dan mengotori tempat ya. Karena ditakutkan kalau nanti itu dibiarkan, mungkin dari Mbah Buyut tidak, tapi entitas astral yang lain yang akan kemudian
menciptakan tempat itu menjadi tempat yang dianggap wingit atau angker, sehingga orang kan bawa darah terus ke situ. Mungkin awal-awalnya hanya hewan, tapi bisa lama-lama manusia. Tempat itu bisa jadi jujukan untuk cari pesugihan nanti, atau cari nomor atau apa gitu. Ternyata memang diciptakan tempat itu ya untuk yang bermanfaat dan untuk ibadah, kalaupun diganti demikian gitu. Iya. Ya tetap di kita lihat agar energinya tetap positif ya. Benar sih. Karena kalau kena darah sebenarnya sesuatu yang tidak dibenarkan apapun itu gitu. Pasti entitas yang menurut saya negatif yang akan memanfaatkan itu, dan ya itu akan mengundang darah-darah yang lain. Benar. Ketika orang datang situ mintanya darah terus. Nah, tanah itu sudah haus darah katanya. Iya sih, benar-benar. Atau mungkin bahkan sebelum darah lain pun kayak sesimpel ini ya, jadi auranya pun jadi kurang positif. Terus biasa lah ya, mungkin diembung-embung tuh ya, Om, ada orang-orang pacaran ngumpet-ngumpet di situ. Itu kan kayak gitu-gitu. Ya, atau yang dikhawatirkan bisa ditujukan untuk pesugihan, Pak. Ya, itu. Soalnya ya biasanya tempat-tempat seperti itu terus orang-orang menganggapnya, oh ini bisa nih dipakai. Untuk cari kekayaan instan. Betul, gitu. betul. Larinya ke situ ya, Om. Dan ke situ dikhawatirkan nanti seperti itu gitu. Tapi sampai sekarang masih positif kan, Mas? Positif. Ya, syukurlah. Nah, ini nih ngomong-ngomongin tentang hubungannya Mas Rino dengan Mbah Buyut. Itu awal kedekatan mereka, maksudnya awal perkenalannya itu seperti apa sih? Apakah Mas Rino yang mencari atau bagaimana? Ini terjadi itu malah sebelum mencanangkan pembuatan embung itu sih. Jadi 3 bulan atau 4 bulan ke belakang dari pencetusan pembuatan itu, Mas Rino ini sama temennya, bukan teman saya yang tadi kesurupan, ini lagi ngobrol-ngobrol, ini sama-sama terjun di bidang itulah gitu. Temen ini itu lagi ngopi biasa, ngobrol-ngobrol di rumahnya Mas Rino. Terus tiba-tiba ganti posisi nih temennya. Emang dia mediator di perkumpulan itu, jadi gampang kemasukan itu. Nyautnya cepet ya. Nyautnya cepet. Nah, tiba-tiba dia tuh ganti posisi kayak pose Cleopatra gitu, yang gini tiduran gitu loh. Ya, gitu. Terus Mas Rino kan ngerasa ini siapa? Sopo kowe? Gitu, tanyain gitu. Beliau jawabnya cuma, aku sing jaga ning ngisor kono kok. To the point ya. Gitu. Terus gimana? Terus akhirnya ngobrol-ngobrol lah di situ. Ya intinya cuma silaturahmi gitu. Terus udah pergi. Awalnya cuma itu. Tapi berarti setelah itu ada interaksi-interaksi lain ya, Mas? Enggak. Oh, enggak ada. Enggak ada. Cuma itu tok. Cuma yang jaga siapa gitu tok ya. Cuma gitu tok. Tapi ketika dalam obrolan itu apakah sejauh apa sih obrolan antara Mbah Buyut dengan Mas Rino saat itu sampai bisa aku bilang ada ini ya Om ya, ada kedekatan dengan leluhur ini gitu. Ya dia cuma masuk cuma ngomong gitu, terus enten apa Mbah gitu. Rapopo gitu, udah menyapa aja gitu, cuma nyapa aja gitu. Iya benar. Tapi ini nggak ada cerita-cerita nggak, mungkin kan karena ini aku mengambil Simbah ya, kadang kan Simbah tuh suka bercerita gitu. Mungkin pernah cerita karena sebagai warlocknya sana ya Simbah ini, kayak ini di sana itu ada ini, atau ini biasanya tuh yang ini pada kesini loh kayak gitu-gitu. Itu diceritain tapi nanti setelah pencetusan pembuatan embung ini. Gitu. Dia jadi banyak cerita di situ. Jadi setelah 4 bulan setelah itu kan nggak ada apa-apa nih. Kan Mas Rino juga bingung apa sih gitu kan, tiba-tiba datang gitu. Entitas ini. Nah, 4 bulan atau ya sekitar itulah, beberapa bulan. Ada yang nyetusin, bikin embung yuk gitu. Embung di bawah situ kan, gitu. Terus kayak aku tahu deh yang jaga gitu. Akhirnya dia membawa teman saya yang kesurupan tadi itu jadi mediator untuk minta izin. Nah, awalnya dari situ sebenarnya. Terus
Mbak Buyut ini dimintain izin sama beberapa ada investor sama ketua RT waktu itu berempat sama Mas Rino dan teman saya ini. Di situ ya perkenalan terus niatnya apa. Ya itu terus beliau minta dibuatkan tempat langgar untuk tadi. langgar tadi begitu. Nah terus waktu kata Mas Rino tuh waktu ada yang mau ngobrol dia kan nggak bisa denger atau apa gitu. Jadi ketika ada yang mau ngomong tuh katanya tuh kayak ada radio statik gitu loh di telinga. Ya kayak gitu. Ini ada yang mau ngomong nih gitu. Terus dia manggil temennya buat mediator gitu, jadi mediator gitu. Itu terus dia cerita kalau sebenarnya yang mata air ini kadang tuh dilewatin dari kidul pantai selatan buat mampir mandi gitu. Kayak ini rest area mungkin ya, tempat transit karena ya. Itu kan masuk ke aliran sungai itu, Om. Iya. Berarti langsung ke utara sebenarnya Mas ya. Wah. Gitu. Berarti memang sebenarnya embung ini selain dari keberadaan Mbah Buyut ya, ini memang bukan embung sembarangan ya Mas dari awalnya juga gitu Om, karena ternyata pihak dari selatan pun juga kadang mampir ke situ untuk mandi. Iya, mungkin bisa disimpulkan juga bahwa Mbah Buyut ini posisinya juga Mbah Reksa ya, kayak mungkin yang dipercaya untuk menjaga tempat itu dari tempat suci sebenarnya ya. Makanya kenapa kemudian ada tempat ibadah seharusnya tidak boleh ada darah, karena tempat itu disucikan Mas, Mbak, disakralkan. Saya sebenarnya menangkap pesan sih ketika itu kemudian ada darah, ada mungkin kembang setaman atau apa yang tidak sesuai dengan ajaran agama pada umumnya ya. Apa itu? Beliau marah gitu, karena akan jadi tempat untuk orang musyrik jatuhnya. Mengundang persepsi orang berikut-berikutnya. Dan yang ditakutkan adalah makhluk astral lain yang akhirnya memanfaatkan kondisi itu. Kadang nanti bisa menyamar jadi beliau, bisa menyerupai. Tapi bukankah sebenarnya karena si Mbah Buyut ini sangat kuat ya Om ya? Dan juga punya siluman ular tadi, bukankah sebenarnya Mbah Buyut bisa menghalau juga entitas-entitas negatif itu? Dalam artian dihalau bisa Mbak ya Mas, tapi kalau kemudian manusia sendiri yang menanam itu sudah di luar ini ya. Karena tempat itu tercemar. Ibarat kata satu tempat yang di situ bersih, kemudian ada dikotori di situ, dan kotor itu kan lebih membuat satu noda yang lebih nampak ya. Kita pakai baju putih, kemudian ada kena warna kecap atau sesuatu akan lebih nampak gitu loh Mbak. Namun sudah berusaha dibilangkan di sini berharap jangan sampai kotor, karena proses untuk pemulihannya lebih susah. Dan persepsi orang mengira atau menganggap yang dulu tempat itu sakralkan, kemudian menjadi tempat yang itu diangkerkan, diwingitkan. Akhirnya orang datang situ jangan kurang baik. Gitu. Iya. Oke, tapi Mas Jojo, kalau dari warga sekitar sendiri atau mungkin dari Mas Rinonya pernah nggak melihat iring-iringan dari selatan yang pas mereka sedang mampir ke embung itu? Enggak sih. Belum pernah. Cuma kadang kata Mas Rino tuh ngelihat kilatan cahaya tuh masuk gitu tuh kayak meteor gitulah. Katanya tuh jatuh ke embung itu gitu. Wah, menarik. Putih gitu. Oh, putih. Gitu. Putih ya. Apakah itu rombongan dari selatan atau beda lagi nih? Beda, kalau itu memang beliau sih Mbah Buyutnya yang. Itu Mbah Buyut. Kalau rombongan itu mungkin suaranya kayak lampor Mas. Kerincing kedengar suara kereta kuda. Kalau itu nggak ada yang pernah dengar sih itu. Mungkin waktu tertentu ya. Dulu ya. Soalnya kalau Simba yang dulu itu ngomongnya itu tempat itu tuh angker, wingit, nggak berani pada jamah gitu, nggak berani. Soalnya waktu bangun itu ada tetangga yang udah sepuh gitu, tanyain ngopo sih, pada ngapain sih di situ? Mau bikin embung Mbah.
malah ada yang mati nanti. Iya. Gitu. Ngomongnya gitu. Iya. Soalnya tuh katanya tuh apa emang wingit gitu loh tempatnya situ tuh. Nggak berani sembarang orang jamah situ gitu. Tapi maaf Mas, selama dari dibangun sampai sekarang belum pernah ada korban jiwa kan? Enggak ada. Iya. Untungnya nggak ada. Syukur. Semoga nggak ada. Iya. Tapi seberapa wingit sih itu sampai bahkan orang-orang sepuh di situ ya, warga-warga yang sepuh tuh bilang ini wingit, ini angker, bahkan sampai nanti ada nyawa yang hilang di situ. Pernah diceritakan nggak seberapa angker atau kejadiannya apa? Enggak sih, nggak pernah mengulik dan takut juga kan soalnya saya juga deket situ kan. Iya, benar Jadi, sih. oh iya tuh Mbak, cuma gitu aja. Oke, nah ini coba kita tanyakan ke Om Hao. Nah, itu apakah ini Om? Kan kalau wong Jawa biasanya sukanya kan pakai mistis ya untuk menjaga. Aku pun mengasumsikannya juga sebenarnya warga-warga yang sudah sepuh ini pengen menjaga tempat itu supaya tetap suci. Jadi Bersih. dibikin isu angker nih. Atau memang dulunya ketika zaman-zaman para sesepuh ini pernah ada kejadian yang sangat sangat mengerikan di situ. Ya sebenarnya bisa dua-duanya ya. Karena ini tempat penampungan air secara alami ditakutkan tercemar sebenarnya. Dan mengganggu mungkin ekosistem di sekitar. Termasuk mungkin pohon-pohon sebagai untuk bank air, penahan airnya. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua memang tempatnya wingit dalam hal ini itu dihuni banyak danyang ya, makhluk-makhluk astral gitu ya, di mana memang kadang ditemui dan macam-macam. Jadi ketika mungkin akan dibangun suatu tempat atau akan dibikin embung dan macam-macam, atau tempat wisata ataupun apa, seandainya kemudian merusak tatanan itu, kalau dirasa marah mungkin atau apa ya, mungkin bisa ya ibarat kata kesambat sampai meninggal gitu loh Mbak, Mas gitu. Jadi sebenarnya masuk di akal gitu ya. Ketika itu ditawarkan wingit, memang ada latar belakang cerita dulu yang berkaitan dengan itu. Mungkin ada orang yang berniat untuk ini, untuk itu, kemudian meninggal. Bukan berarti meninggal di sini jadi tumbal secara negatif, tetapi bagaimana dia melanggar aturan-aturan itu, yang akhirnya bisa sakit keras, misalkan gitu. Dan itu pun juga bisa disebabkan karena raganya orang yang kesurupan ini tadi ya Om, itu tidak kuat, itu seperti kasusnya temannya Mas Jojo ini tadi. Karena kalau tidak kuat itu kan nanti berkaitan dengan gangguan secara fisik ya, dan bisa menjadi penyakit medis. Gitu, yang ditakutkan itu gitu ya, karena bisa dibayangkan ya ada kaget dalam tubuh, entah di situ adalah ini serangan jantung, gagal jantung atau pecah pembuluh darah. Misalkan di otak stroke yang meninggal, Pak. Iya. Karena langsung kayak berkata ketika mediumisasi atau kesurupan itu kan kayak kita kesetrum. Itu bisa mengganggu secara stabilitas kelistrikan di jantung. Bisa mati mendadak, apalagi kalau dipaksa. Berarti kan harus ada satu penggantian secepat itu kan ya. Iya. Enggak ya ngeheng. Ketika kita bisa keluar orangnya udah meninggal kan. Berarti benar ketika temannya Mas Jojo tadi dibilang dalamnya remuk itu ya. Iya. Iya, itu saya benarkan. Iya, mengerikan sih. Nah, kita kan misal bangun tidur gini langsung bangun gini lah ya kepala atau Iya. pagi-pagi habis tidur mandi langsung gebur air dingin, nah kayak gitu loh Mbak. Paling gampang itu. Benar. Iya sih. Ini pun aku membayangkannya seumpama kalau dianalogikan hewan ini cacing terus ada gajah yang mau memasuki tubuh cacing dulu kayak kan buar gitu. Iya, berkata gitu juga bisa. Lebihnya kesetrum sih ya energinya. Iya. Satu power yang besar langsung setrum kan iya gitu. Sih, kayak badannya nggak siap, nggak kuat juga. Nah, Mas Jojo, setelah kejadian itu Mas, kan Mas Rinonya juga sudah mewakili untuk minta maaf. Itu terus hubungannya dengan Mbah Buyut gimana? Apakah jadi merenggang atau tetap ya berhubungan seperti dulunya? Tetap berhubungan seperti dulunya, nggak ada dendam atau apa gitu setelah itu. Oke, nah gitu. Terus kalau yang embungnya itu setelah ada peristiwa heboh itu, apakah terus jadi ada pantangan bagi warga sekitar maupun orang-orang yang mengunjungi ke situ? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Aman-aman aja seperti biasa. Gitu. Oke.
Nah, kalau langgarnya Mas, musola atau langgarnya itu tetap beroperasi ya, berfungsi Masih sama sekali? ada dibangun. Iya. Itu ada cerita-cerita apa gitu nggak kalau dari orang-orang yang sholat di sana? Kalau yang sholat nggak ada, tapi kadang tuh kan ada yang datang pagi banget gitu, jam 4:30 lah gitu. Habis subuh. Ya itu terapi lah di situ. Nah itu, tapi yang dilihat tuh yang itu entitas-entitas yang kerucu-kerucunya lah istilahnya. Mas kayak mbak-mbak kayak gitu tiba-tiba, tapi bukan entitas yang Mbak Buyut ini. Yang bawah-bawah ya. Beda kasta katanya Mas Rino tuh beda kasta. Sama Om Hao bilang. Iya, benar. Itu tadi entitas seremnya yang bisa menyerupakan juga. Saya sebenarnya merujuk ketika entitas-entitas yang dimaksud tadi itu yang minta darah sebenarnya. Itu bisa Mas untuk menciptakan tempat itu, karena kalau itu kemudian dikasih sesaji berupa darah dan itu keterusan ya mereka kuat di situ. Kayak pangkat Mas. Gitu ya. Soalnya negatif. Gitu. Nanti dari kroco jadi kapten. Iya. Tapi Om, kalau karena kan yang kroco-kroco tadi sebenarnya juga yang memutarbalikkan permintaan ya, aku bilang. Terus ada beberapa orang yang mungkin datang ke situ di waktu-waktu tertentu bertemu dengan entitas kroco-kroco itu, ada resiko nggak untuk mereka yang manusia-manusianya? Kalau itu jalannya lurus saja nggak ada sih Mbak ya. Kecuali kalau kemudian di situ dilakukan hal serupa dan rutin dilakukan penyembelihan ataupun apa, ya mereka ketika manusia datang ke situ dengan tujuan seharusnya nggak seperti itu akan bisa dibujuk, bisa dibelokin. Berarti tergantung niat. Nah kalau sudah terbujuk dan mereka ngasih, kemudian datang lagi atau tidak datang nggak ngasih, nah itu bisa celaka. Mereka juga akan bisa nagih. Bisa jadi kepesugihan Mas tempat itu nanti merujuk ke situ. Hati Mas. Kalau tadi arahnya ke situ ya, sehingga Mbak Buyut memfilter itu, membatasi itu, ini tidak diperbolehkan. Karena beliau tahu bahwa sekitarnya itu entitas astralnya random dan macam-macam. Yang menghuni di situ. Untuk A sampai Z ada itu. Dan doyan darah. Beberapa minta, tapi nanti ketika itu oke ya jadi ajang untuk bancaan mereka ya. Serem sih. Bahkan nanti bisa jadi MDG di situ, makan darah gratis. Di beberapa sisa akan diambil yang lain dan yang lain. Karena mereka kan ngisap ya, nggak makan kayak gini ya, tapi aromanya dari bunga, minyak wangi sampai darah ya, cuma aromatik Mbak. Iya. Jadi program MDG nanti makan darah gratis. Tapi makan darah gratis. Tapi berarti menghirup darah gratis ya. Tapi berarti dari yang mungkin nih Om, kalau amit-amit ada praktik hitam di situ, yang awalnya darahnya tuh disetorin. Bisa jadi lama-lama darahnya mereka akan ngambil sendiri nih. Contohnya amit-amit banget dari pengunjung yang dibikin celaka. Bisa akan terjadi kecelakaan tuh bisa. Yang bisa dari hewan yang bisa jadi manusia kan gitu, yang ditakutkan itu. Kalau udah manusia udah levelnya beda itu, udah setan itu kan. Iya. Wah, untungnya ada Mbah Buyut ini ya yang menjaga kestabilan di embung itu. Itu saya pernah tanya juga itu Om. Kan ada Mbah Buyut nih. Kok nggak bisa ngatur anak buahnya sih gitu. Nah terus Mas Rino ngomong, ya bayangin aja kalau jenderal itu kan nggak bisa ngurus anak buahnya kalau di tentara itu. Kan ada banyak banget kan anggotanya, kan nggak bisa ngontrol satu-satu gitu katanya. Dan di sana kan banyak banget itu yang macam-macam bentuknya itu. Dan ada yang negatif, ada yang positif, ada yang gitu. Oke. Nah tapi nih Om, kalau dari terawangan Om, di embung itu sekarang lebih banyak yang netral dan positif atau yang negatif? Semuanya ada, tapi masih terkontrol. Imbang masih. Imbang. Menurut saya dominasinya lebih ke positif justru di sekitar situ ya. Ada radiusnya, jadi ada
teritori. Tapi kalau seandainya itu kemudian tadi yang saya sebut itu ada persembahan darah ya, ya teritori itu jebol, Pak. Karena sebagai kata kayak orang bagi-bagi sembako, ya tembok segede apapun juga ketika mereka lapar, ketika mereka anarkis jebol itu. Iya, benar sih. Sehingga ini jangan menjadi satu hal yang diberikan di awal, karena takutnya kalau itu ngasih bantuan darah, kita sini akan jaga atau akan nunggu itu, sehingga itu harus jadi kewajiban Mas yang takut. Aha, ya jadi. Itu sudah jadi kewajiban yang mau nggak mau harus kasih itu tempat jadi itu. Ketagihan ya. Walaupun secara seremonial ya, itu untuk kenduren, motong kambing. Itu kan secara bersihnya, secara rapinya. Nah kalau lama-lama tinggal motong aja taruh situ. Iya benar. Darahnya gitu. Benar, iya ya. Soalnya karena ini awal dari niatnya memang untuk mempersembahkan ya, Om, bukan cuma untuk syukuran makan. Iya. Dan lebih bermanfaat ketika itu ada tempat ibadah. Semua orang bisa menggunakan dengan tujuan positif. Diharapkan mungkin untuk meditasi untuk beberapa orang yang ingin menyepi, bisa ke situ selain sembari sembahyang. Jadi orang akhirnya melepaskan itu karena filosofinya itu mensucikan, Mbak. Jadi orang yang ingin membuang, itu kan membuang nggak apa-apa, misalnya dia punya ilmu hitam dibuang, punya penyakit medis dibuang situ, kemudian berdoa di situ, sembahyang di situ, makanya minta disediakan tempat ibadah. Iya betul sih, dan juga untuk fungsinya pun lebih jangka panjang ya. Iya dan positif, karena dampak ini nanti akan menjadi akumulasi doa. Di tempat itu air itu akan lebih bertuah ya, lantaran ya, itu begitu Mbak, daripada tercemar dengan darah. Iya benar sih, benar. Nah ini mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Mas Jojo ya Mas. Sebagai warga lokal dan juga sudah mengetahui nih tentang hal-hal itu gitu. Kalau Mas Jojo sendiri secara personal bagaimana menyikapi dan menghadapi keberadaan itu, dan mungkin juga untuk apa ya, untuk orang-orang yang Mas Jojo kenal tapi pendatang datang ke situ, Mas Jojo seperti apa? Kalau dari aku sendiri sih ya seperti biasa, hidup seperti biasa sih, nggak ada apa-apa, cuma merasa kayak dilindungin aja sih daerah situ. Soalnya waktu zaman COVID itu banyak maling. Itu di desa sebelah-sebelah itu pada kemalingan. Tempat saya enggak sendiri. Aman sendiri. Dan katanya emang Mbah Buyut ini sering berkeliling. Jadi kadang tuh aku denger suara kayak kayu dicetok tok kayak gitu-gitu. Mbah Buyut sedang berjalan pakai tongkatnya tadi. Dan waktu aku dikenalin itu sama Mbah Buyut tuh sama teman saya, sama Mas Rino juga, dia ngomong, aku wis ngerti wong iki, ngomong kayak gitu. Terus kerep lungguhan neng ngarepan to, ngomong gitu. Oh iya. Iya. Gimana terus. Berarti Mbah Buyut juga sebenarnya mengamati warga-warga sekitar juga ya. Dan juga sekaligus melindungi, mengayomi begitu. Iya, dan satu lagi Om. Aku jadi merinding tadi pas ternyata terkonek gitu. Jadi waktu kenduren itu kan di lokasi. Terus kan ada Mbah Kaumnya juga. Nah waktu Mbah Kaum ngeliat tuh ada 2 ular Om. Sepasang ya? Sepasang. Nah aku taunya tuh Mbah Buyut itu bentuknya Mbah Buyut gitu, bukan ular pada umumnya apa yang Om Hao sampaikan tadi. Itu baru ngeh. Dia tuh ngomongnya ada 2 ular. Terus tadi Om Hao ngomong tuh wujud aslinya ular putih. Terus Mbah Kaum itu ngomong kalau dia tuh ngeliat ular 2 ya jajaran gitu tuh. Waktu acara kendurenan itu. Gitu. Ya itu Mas, kurang lebihnya memang. Bukan suami istri ya, tapi memang satu besar satu kecil ini loh Mas. Gitu. Ya, asisten itu. Aku baru batin lagi tadi apa jangan-jangan istrinya ya? Jawab. Wah. Iya, ini kampung halamannya Mas Jojo ini cukup keren sih Om. Karena selain sebenarnya ya warganya
rukun dan mau gotong royong ya untuk membuat embung itu. Tapi selain itu juga ada security gaibnya yang memang baik, yang memang baik begitu dan mau menjaga warga, asal juga warganya juga mau untuk bekerja sama ya dengan cara yang baik juga. Bisa dikoordinasikan karena Beliau ini kan sepuh kampung sebenarnya. Memang setiap kampung pasti ada Mas sepuhnya. Oh gitu. Iya, apapun itu yang ya berbentuk entitas macam-macam karena memang mungkin dari para pendahulu, kalau luhur dulu memang sudah mempersiapkan itu gitu ya. Dan mereka kan kalau kita sebut bisa sinkronisasi dengan semesta kan gitu. Jadi memang mengundang hal-hal baik ketika itu dilakukan dengan tujuan baik gitu. Amin. Oke deh, ini Mas Jojo terima kasih untuk sharingnya ya. Semoga Sama-sama. embungnya aman dan menjadi hal baik bagi semuanya. Amin. Ya, Ya, tentunya semoga menjadi pembelajaran dan informasi yang menarik bagi kita semuanya yang bisa kita simpulkan bahwa setiap hal yang berkaitan dengan alam itu selain memang kita harus menjaga, pasti ada yang menunggu kalau kita sebut ya sebagai penunggu. Jadi kita tidak sembarangan dalam merubah tatanannya walaupun tujuan kita baik ya. Betul. Jadi harus sesuai dengan kaidah dari keragaman alam yang ada di situ gitu. Dan nggak salah gitu dalam hal ini kan begitu. Ya, ucapan ya terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman Sobat Javanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan tak lupa kita ingatkan untuk tetap dukung channel podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Share sebanyak mungkin. Tinggalkan ketik masukan saran hanya di kolom komentar. Sebelum kita akhiri, nih jangan lupa buat teman-teman yang pengen juga punya merchandise-nya KTJ, jangan lupa cek sosmed kami ya, KTJ Merch. Itu nanti kalian bisa beli kaos yang sama kayak punya Om Hao ataupun rilisan yang lainnya. Bisa juga cek di toko oranye maupun toko ijonya kami, begitu. Ya, kita tutup, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.